Nah, untuk itu ya, setelah tanjap dikubur, langsung disiram, ditempatkan tempat teduh. Nanti dia akan layu dulu. Habis itu biarin aja, jangan dibuang. Layu, kalau udah layu, biarin intens penyiraman setiap hari ya. Setiap hari intens. Nah, pokoknya kalau tanaman tanpa akar atau pakai akar ya kan, habis tanam pasti dia layu. Itu pasti, mau ada daunnya mau nggak ada daunnya pasti dia layu. Nah, kalau udah layu itu tandanya tanaman itu stres. Kalau udah stres, biarin aja. Yang penting intens penyiraman. Jangan sampai itu ya, jangan sampai kering media tanamnya. Nah, yang kedua, kalau udah ditanam gitu kan, udah kencang, udah rapat kencang media tanamnya sama batangnya itu, jangan sampai digoyang-goyang. Itu bahayanya kenapa? Karena akarnya nanti keluar, akarnya susah. Habis tanam udah biarin aja, jangan digeser, jangan digoyang, apalagi nyampe miring gitu, jangan, nanti akarnya susah keluar. Ya kayak gini, ditancepin, udah biarin aja, jangan sampai ini digoyang-goyang, jangan sampai pindah polybagnya digeser, jangan. Ini waru mangkok ya kan, ini juga dari minta waru mangkok, pokoknya yang daunnya habis semua ini dari minta semua, di teman di Blora sana ya. Pas main, nah ini waru mangkok ini saya biarin, yang penting intens penyiraman, mau hidup mau nggak hidup. Ini tanpa akar loh, 100% tanpa akar waru mangkok. Jadi bagi yang belum tahu waru mangkok itu bisa dicoba tanpa akar. Pokoknya tanaman hias ya, tanaman hias dicoba aja dulu tanpa akar. Ya tadi 50%, 50% hidup, 50% nggak hidup. Kalau nggak hidup ya jangan kecewa hati, ambil lagi, tanam lagi, kayak gitu aja terus nyampe berhasil. Saya juga begitu awalnya. Ini misalnya kayak gini ya, kayak gini kering, ini saya biarin. Kalau emang udah 1 bulan lebih ya kan, selain serut lah pokoknya, selain serut 1 bulan lebih dia nggak terubus, dia nggak semi, saya buang, saya ganti baru, saya cari lagi. Nah kayak ini, nah ini seperti yang kemarin ya, ini kan bisa lebar nih daunnya, kalau kemarin kan nggak bisa lebar, kecil-kecil ya kan. Nah ini bunga kaca kayak yang di sana, yang saya bikin on drop. Ini bunga kaca tapi yang biasa. Ini emang percobaan, saya tanam tanpa akar juga, saya potong langsung tancapkan aja. Yang penting intens penyiraman di tempat teduh, jangan geser-geser polybag. Ini awalnya juga, ini minta awalnya juga kayak gitu, layu banget. Nah lama kelamaan dia bisa berdiri. Ini mintanya malam, seharian kepanasan, saya tanam sorenya, jadi seharian full kepanasan baru saya tanam. Ya alhamdulillah masih mau hidup. Ya kuncinya tadi, jangan sering kecewa hati kalau nanam nggak hidup. Kuncinya terus berusaha, nanti juga hidup sendiri. Pokoknya jangan menyerah untuk mencoba ya. Kemudian ini masuk ICU. Ini namanya apa ya? Kalau ini Santos Lemon. Dia awalnya beli 25.000, gede bagus. Cuma lagi-lagi taruh di rak, kebanyakan air, kurang sinar. Harusnya Santos Lemon itu
kena sinar meskipun sebentar, jadi kering. Nah, saya proses, saya perbaiki, saya tanam ulang. Ini kayaknya nggak bisa hidup, tapi saya biarin, nggak saya cabut, biarin aja sampai sebulan apa lebih baru dicabut kalau mau dicabut. Kalau enggak ya biarin aja. Selama persediaan polybag pot masih ada, tetap saya biarin. Kalau ini tuh pancawarna kalau nggak salah, ini dulu belinya 35 kalau nggak salah ya, 35. Tingginya hampir 1 meter, 80 cm lah tingginya. Bunganya yang bulat-bulat, melingkar, setengah lingkaran, bulat-bulat setengah lingkaran, kecil-kecil kayak gitu. Warnanya ada biru kayak gitu kan. Ini juga sama di rak. Pokoknya yang masuk sini awalnya itu dari rak semua. Nah, masuk ICU tanaman, perbaikan ya seperti tadi, misalnya beli 25.000, 35.000, kalau mati ya udah mati, mau digimanain. Kalau emang hidup ya hidup gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau hobi, berbicara masalah hobi itu nggak memandang berapa banyaknya, berapa besarnya buat pengeluaran dana ya. Nah, sebenarnya sih sayang dibilang sayang ya sayang, cuma namanya hobi, namanya pengen. Nah, kita kerja untuk apa, kita cari duit untuk apa. Misalnya kita pengen beli itu, ya beli aja. Kalau kita senang, otomatis kita semangat cari uang gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau udah berbicara hobi jangan sayang, tapi tetap mikirnya gini, kalau udah punya ya beli yang lain, jangan pengen bisa itulah, mensirkulasi lah. Misalnya kok ada yang pengen dibeli ya udah dijual. Nah, misalnya nanti pengen lagi ya beli lagi gitu. Jadi dibikin fleksibel ya. Nah, ini lanjut lagi ya. Ini seperti yang tadi, yang seperti yang mirip daun mint, cuma nggak daun mint. Nah, ini Miana ini Miana ini dari itu ya, batang stek. Nah, gitu. Saya tancepin ya 2 minggu ini. Nah, ini udah bagus. Nah, yang ini masih layu, dibiarkan saja, nggak usah dipikirin atau gimana, dibiarkan saja. Kalau nanti perlu dipotong, malah justru dipotong aja. Ini yang layu-layu. Nah, nanti untuk ini ya, untuk Miana seperti ini yang sudah besar, saran saya kalau pengen rimbun, ini dipotong, atasnya dipotong semua, nanti dia rimbun. Nah, potongannya tadi tancepin, nah nanti jadi banyak Miananya. Seperti itu rumus perkembangbiakan Miana. Tanaman rimbun, potongannya bisa jadi koleksi kayak gitu kalau Miana ya. Ini tengahnya Miana ini ada aglonema Monrek kalau nggak salah, sama kayak yang di rak. Nah, ini Luciana, ini awalnya itu dari situ saya potong, terus saya tancapkan, lebih duluan hidup. Karena apa? Karena dia lebih kecil, jadi penguapan lebih sedikit. Kalau itu besar, penguapannya lebih lama. Nah, yang itu ya. Yang lain juga ini sama. Ini awalnya yang puring ya. Awalnya dari sini.
Nah, ini puring, ini juga puring. 3 pot, 1, 2, 3 yang belakang semua itu puring itu. Itu potongannya saya tancepin. Nggak tahu itu apa enggak, yang penting sudah dicoba. Pemula nggak apa-apa. Nah ini dari minta ini juga nggak ada akarnya, saya tancepin aja. Yang penting penyiraman intens, di tempat teduh, jangan digeser-geser. Nah ini saya percobaan beringin kupu variegata. Saya potong, saya tancepin. Ternyata satu yang bertahan, nggak tahu. Yang 3 itu udah daunnya sudah pada itu ya, putus-putus ya, udah rontok ya. Tinggal satu yang nggak rontok. Percobaan sama. Namanya di sini makanya di sini namanya ruang ICU tanaman. Ini namanya tuh, saya lihatkan. Tuh. Sama seperti ini. Sepatu variegata. Kalau ini pakai akar semua, ini 2. Awalnya saya polybag biasa, pakai polybag ini. Nah setelah saya dapat karang, saya pindah karang semua. Saya bikin on the rock, terus saya ground. Nah nanti kalau ini udah akarnya udah tumbuh, ini kan belum tumbuh akarnya. Akar belum tumbuh itu udah kayak gini, apalagi udah tumbuh, jadi banyak nanti seminya banyak. Nah nanti ini mau saya bikin cascade, air terjun, rencana kayak gitu. Kalau enggak tertiup angin atau apa, itu pikiran nanti saya pikirkan. Yang penting kalau menanam hidup dulu baru dibikin. Itu kalau untuk bonsai ya. Nah itu yang tadi puring ada 3 jenis kalau nggak salah. Puring ungu, ini puring hijau, kuning, hijau, yang tengah hijau, yang sana puring ungu. Yang ini lantana. Ini sama kayak yang kering itu ya, yang kering di sana ya, tuh yang pot oren. Lantana ini dapat di jalan. Lantana kan tanaman seperti gulma, bunganya. Kalau ini yang oren, kalau itu yang pink, lantana pink. Itu seperti gulma, seperti rumput. Nah makanya saya manfaatkan. Banyak pembonsai yang bikin lantana juga, cuma nggak tahu harganya. Ya sekedar hobi pengen bonsai lantana, ya saya bikin bonsai lantana. Ini saya bikin on the rock. Berhubung lagi suka on the rock nih, ya saya bikin on the rock. Ini yang tadi ya, sepatu variegata. Ini awalnya kalau yang di sana di ujung sepatu variegata tanpa akar, kalau ini pakai akar. 1, 2, 3 ya, ini 2 pakai akar, ini juga sama pakai akar. Awalnya ini juga layu. Nah setelah layu saya biarkan, lama-kelamaan dia hidup tanpa saya potong daun-daunnya. Ini hidup sendiri. Lumayan gampang kalau bunga sepatu ya, lumayan gampang sekali, nggak susah-susah banget. Ini cuma nggak saya on the rock, saya tanam biasa. Ini nanti masih belum kepikiran saya bikin bonsai apa. Saya suka bonsai itu yang small mame kayak gitu. Kalau bonsai yang besar-besar saya kurang suka. Sebenarnya itu percobaan aja. Serut saya tanam, serut dewadara saya tanam itu percobaan. Ini nanti saya bikin small. Ini udah kuat toh. Ini lantana lagi. Ini sebenarnya tuh ada karangnya di dalam, cuma saya ground.
Nah ini belum tahu juga nanti saya bikin seperti apa. Cuma kembali lagi hobi, kalau suka ya saya tanam, nggak tahu nanti jadinya apa, yang penting hidup dulu. Ini batang-batang nggak ada, ini trubus itu baru belum semi, nggak ada daunnya awalnya. Ini sekitar 4 nyampe 7 hari, 4 hari nyampe 1 minggu ini baru ada daun segini. Itu nanti tunggu 2 bulan gitu udah banyak daunnya, saya jamin. Nah ini dari biji ya, kalau ada bonggolnya adenium dari biji ini saya bikin on the rock. Nah nanti kalau bonggolnya udah besar, dia bagus, bonggol atas besar, bonggol bawah besar, akar besar, dia ngejepit batu, jepit karang, dia jadinya bagus, ada harga jualnya tersendiri. Tapi ya lumayan lama kalau bikin bonggol besar, kurang lebih ya 2 tahun 3 tahun itu, bahkan bisa lebih ya. Kalau ini itu kalau nggak salah ini dondong laut kalau nggak salah ya. Ini tanpa akar loh, ini tanpa akar, asal ditancap saja. 2 pohon ini 1 2 percobaan sama, tapi ya nggak layu, nggak gimana ya, tetap seger. Ini seger tuh, seger ini ya. Kita tunggu 1 bulan lah, 1 bulan. Kalau emang dia ya nggak 1 bulan ya, nggak 1 bulan lah, kita tunggu sampai yang daun muda ini udah jadi tua, itu namanya udah hidup, udah kembang. Kalau ini baru saya potongin kemarin itu. Ini sejenis adenium, cuma adenium taman yang bisa besar ya kan, yang daun yang bunganya pink kalau nggak salah, ini bisa besar. Ini baru kemarin saya potongin, sebelumnya dia kayak kuping kambing, ke bawah gitu. Ini baru aja saya potongin ya, biar mengurangi penguapan, nggak apa-apa. Tuh ini aja udah kayak gini. Ini baru 2 mingguan ya. Sama ini puring sama ini barengan, sama dondong laut barengan saya tanam ya. Semoga bisa hidup, bisa timbun. Pokoknya jangan menyerah untuk mencoba. Salam satu hobi. Makasih udah menyaksikan video saya. Nanti lanjut lagi untuk mereview berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.